dialami oleh saudara kita, orang tua kita yang ditinggalkan, yang saat ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, maka marilah kita memasuki acara pada malam hari ini. Acara pertama, maka marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang diantarkan oleh Bapak Askot. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal bait faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ayat tawaffa bihima wa man tatawwa khairan fa huwa syakirun alim. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab
أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأظلموا وبينوا فأولئك أتوب عليهم فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah dibacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibacakannya ayat suci Al-Quran menjadi obat dari kita semua dan sekaligus melepaskan seandainya ada hukuman di alam barzakh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu sepatah kata dari keluarga yang diwakili oleh salah satu dari Bapak Kepala Desa. Untuk itu kami persilahkan teman-teman. May kunyari mo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang terhormat Bapak Al-Ustaz Nur Salam SPDI, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini Pak Ustaz biasa saya lupa, tapi ada alasan kayak berpuluh dua hari yang lalu kayak berbentuk puluh. Kau dikasih terlupa. Ya, saya tidak bosan-bosan panggil Pak Ustaz karena nampak untuk dia Ustaz keginahan. Anda pun dengar materi nanti. Ya, karena ya, alhamdulillah jarang tasya yang saya tidak hadiri di desanya Pak Puna. Insyaallah dah jaga sioner jadi kampung. Ya, ustaz yang mau pilih untuk pasti sampai napa. Nah, Pak Ustaz ini yang aku sila bilang kami apa pernah baik di luar desanya Pak. Luar biasa dia, materinya banyak. Ya pasti ada yang buku ini kasih orang kan, memang luar biasa Pak ya. Cuma lupa sama kalau terkiok nih, lupa kalau bicara mana. Ya, tapi alhamdulillah buktinya bahwa ini Pak Ustaz saya ingat pelajar memang. Itulah keistimewaan yang dia miliki. Yang kami hormati ya, saudara saya Pak disebut kemarin. Ini saya dari kampung alhamdulillah bersama keluarga kita di soalnya Pak Mari di Tasya. Yang mana nanti mereka kalau yang tak leh karena keluarga aku pada sama ya ini iya
ini talumbania 4 malam yang berturut-turut si wangi kita ada tasya siang ngiri kalikia si konnya di malate ya ini malam ini pun dikisah. Jadi ya, alhamdulillah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Yang kami hormati Pak Imam Desa Menyampa, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, seluruh keluarga yang hadir, baik dari Menyampa maupun keluarga almarhum dari luar Desa Menyampa, terutama dari Lonrong. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat bertemu di tempat ini dalam suasana berduka. Namun yang patut kita syukuri karena kita masih sempat memberikan perawatan kepada orang tua kita, baik merawat sakit maupun perawatan pada saat penguburan. Itu yang patut kita syukuri ya, karena banyak saudara-saudara kita yang tidak sempat dimakamkan layaknya Islam. Kita masih bersyukur karena sempat dirawat dan sempat dimandikan. Itulah sehingga setiap ada orang tua yang meninggal selalu saya cari anaknya, saya arahkan untuk dimandikan orang tua kipasuruh itu tua karena saya pikir pasti beda itu punah ya mohon maaf tadi biasa pasuruh beda pak punah tumarai mungkin nggak baca doa baca, tetapi kalau kita anaknya minta doa beda pak punah beda kapan baca sedikit punah ngira doa pasti getaran hati beda. Nah punah coba mikir bayangkan punah tutua tadi Rio tutua tadi Pasuruh, nah kita sendiri anaknya seperti tadi anaknya yang mengaji. Begitu keinginan kita sebenarnya selaku orang tua ya, kita ini juga yang memiliki generasi arata ya, ketika selalu bernarapi anak Rio anak tanpa suruh anak tanpa ngajian, itu keinginan kita sehingga nih pasti boleh dan sebagainya setengah mati Tuhan jamaah, itu tujuan kita. Mudah-mudahan nanti ya pada saat narapi ya anak yang mengurusi semuanya, tetapi kadang disuruh nampu pasuruh itu Tuhan nah kuah ngerambat lebih lengkap hubungan apa punah ngerambat tak ada jawabnya tak buat pinjam pernah salah-salahnya paling gara-gara pasuruh ya latihan nambahin tanah salah-salah kita ketian nambah aja bro kesalahan apa aja aku dia ini tujuan dia sekali mami pernah bayin tak mulai ketian ini tujuan dia sekali mami ya, karena ya merasa nih Pak nih kalau posisi tahyul jika punya pokoknya akuan nah tujuan gak sih kita perdagangan dengan tahyul dan syariat Islam biasa dipercaya dengan tahyul lah, lebih hati dengan tahyul. Nah kok biasa terjadi Pak Desa? Memang biasa terjadi karena Pak Ibu apa yang dipikiran tadi itu doa. Apa yang sering kita pikirkan, pikiran itu adalah doa. Dan otak kita ini 20 kali berpikir dalam satu hari. Namun saya ingin pikir itu berubah jadi doa. Ketika dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala berkutian salah tuh jadi sedapat mungkin berpikir karena selalu berpikir baik, selalu diisi otak dengan berpikir baik, meskipun ya pasti sini pikiran kodi, tetapi pun yang lebih banyak kita berpikir baik pasti yang lebih positif nanti minum aja kita, tetapi pun keseharian kita lebih banyak berpikir yang negatif, maka itu juga energinya akan kembali menjadi energi negatif ke kita. Jadi lebih banyak kita berpikir baik, jangan berpikir bahaya apa semua kalau tiada nama ini mau berpikir pikir terus segala kejadian betul. Karena itu Pak, pikiran adalah doa. Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Tentu kami mewakili keluarga mengucapkan terima kasih atas teringat kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah turut berpartisipasi. Kami berharap bahwa mudah-mudahan partisipasi dari Bapak dan Ibu sekalian dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, selaku manusia biasa, orang tua kita ini Bapak Abdul Muin bin Nonci, selaku manusia biasa mungkin pernah hilang, baik itu dalam tutur kata maupun dalam hal tingkah laku. Maka pada malam hari ini kami mohon kebesaran hati Bapak Ibu sekalian untuk kiranya dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Selanjutnya terkait utang piutang, tolong diperhatikan. Yang siapa tahu karena mungkin pada saat berdonasi di Lonrong atau saat berdonasi di Manyampa, ya tolong disampaikan kepada keluarga untuk sama-sama kita selesaikan. Dan yang terakhir kepada almarhum, ya jaga amanah orang tua, jaga wasiat orang tua. Tentu orang tua kita punya wasiat, tentu orang tua kita punya pesan, baik itu tertulis maupun secara lisan. Bahayanya orang tua kita kalau menyaksikan anak-anaknya ini rukun dan damai, itu harapan orang tua kita. Dan tentu kita juga akan merasa senang, akan merasa bahagia ketika orang tua kita menempatkan tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga amanah orang tua dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sepatah kata dari keluarga. Kemudian acara selanjutnya itu ceramah takziah sekaligus pembacaan doa oleh Bapak Ustaz Musara STD. Waktu dan tempat kami persilakan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza asabathun musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillahil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal adinu hadirat rahimakumullah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil Qur'anil karim wa fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul adzim wa sadaqah Rasulillahil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pribadi Bapak Kepala Desa Manyampa sekaligus pembawa antaran kata atau kata-kata bela sungkawa yang telah mewakili keluarga almarhum yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan. Pribadi Bapak Kepala Desa Bontomarannuh
yang juga turut membersamai kita pada malam hari ini, yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan. Pribadi Bapak Imam Desa Manyampa sekaligus announcer kita pada malam hari ini, yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan. Pribadi Bapak pelantun ayat suci Al-Quran yang tak lain adalah merupakan anak dari almarhum sendiri, yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan. Para orang tua saya, sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh perempuan dan tokoh pemuda yang saya hormati dan saya muliakan. Segenap hadirin wal hadirat jamaah tazkiratul maut yang tidak sempat kami sapa satu persatu, yang insyaallah semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita masih dalam suasana dirundung duka, namun kami tetap mengajak kepada Bapak sekalian untuk senantiasa memuja dan memuji serta bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nya, bahkan hidayah dan inayahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat bersua sekaligus kita berkumpul di rumah duka, tentu karena suatu tujuan kita yang sama, yakni adalah kita turut berbagi duka atau turut berbelasungkawa atas berpulangnya karamatullah almarhum Uang Abdul Muin bin Nonci. Mudah-mudahan lewat dari kehadiran Bapak dan Ibu di rumah duka ini, sedapat mungkin mampu menjadi sebuah iringan doa untuk almarhum, sehingga almarhum ruh dan jasadnya termasuk seluruh amal ibadahnya mudah-mudahan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala kesalahan dan dosanya juga diampuni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat teriring salam semoga saja tetap tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus di permukaan bumi ini, tentunya telah membawa satu risalah kebenaran buat kita semuanya. Bahkan Rasulullah yang telah diutus di permukaan bumi ini juga telah mengubah paradigma hidup manusia, hidup yang penuh dengan kebodohan atau biasa disebut dengan zaman jahiliyah, menuju kepada kehidupan yang islami, yakni adalah kehidupan di mana kita sudah mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan mana yang halal, mana pula yang haram. Semoga segala apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah melalui sunnahnya, sedapat mungkin kita juga mampu untuk mengaktualisasikan di dalam sisa umur yang kita jalani saat sekarang ini. Bapak dan Ibu sekalian jamaah tazkirah yang insyaallah semoga dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur Bapak Ibu sekalian, saya kalau membawakan tausiah, ya namanya kita sudah lama, ya lebih 20 tahun. Saya itu sudah menganggap biasa. Artinya tidak ada beban. Cuman kalau pada Desa Manyampa mengawali kami bicara, ya pasti ya ada tekanan batin dari kami. Ya oleh karena mendahului dengan puji-pujian. Anak kami ini pernah dipuja nih Bapak Ibu, bahagia tapak mati otakku, langsung mati dilumpuh. Ya jadi saya itu Bapak Ibu, pujian saya baratkan itu adalah bagikan racun. Ini iya, itu kalau pujian. Justru kalau saya Bapak Ibu ya sedikit mungkin ya direndahkan dan lain sebagainya, itu akan menjadi semakin membuat kami semakin termotivasi untuk selalu belajar dan belajar untuk menuju ke yang terbaik. Namun pembawa sekalian malam ini, pujian itu ya tetap kami jaga, jangan sampai terpelesiri Pak Desa. Baca salah kota tak to ini Pak Desa lah datuk golan anu tak non datuk jangan harapan di. Ya kira-kira seperti itu. Jadi Pak Ibu iyan nimboban ya. Ya di sisi lain Bapak sekalian, ya kami tuh Pak Ibu senang kalau mau ceramah ya dikasih tema, itu senang kami. Ya malam ini Pak Ibu ada tema dia, ada lembaran kertas ini yang saya pegang Bapak sekalian, ada tema. Jadi tema inilah yang kemudian saya akan coba Pak Ibu untuk ya mengupas malam ini. Dan saya pikir tema ini ya cukup bagus. Bapak Ibu sekalian jamaah tazkirah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah telah bersabda,
al-mautun nasihah. Kematian itu adalah merupakan nasihat atau pembelajaran. Cuma saya ingin mengatakan seperti ini. Hampir Pak Ibu kita ini umat Islam secara umum, ketika misalkan kita menyaksikan ada orang yang telah mendahului kita berpulang ke rahmatnya Allah, tapi di antara yang hadir tidak semua Pak Ibu menjadikan kematian itu sebagai pembelajaran untuk dirinya. Terbukti punaret tu mate Pak Ibu rata-rata nih sangin tu cerita lompo ji, sangin tu cerita horor, sangin nawa tapopo nama kalakahahaha. Padahal sebenarnya sekalian, salah satu adab ketika kita Pak Ibu melayat, maka senyum kita itu Pak Ibu ya harus terukur. Di senyum itu harus terukur. Kalau di daerah Kajang itu sekalian, ponaret tu mate kunjo Pak Ibu di Kajang, injo lamarian memakai cermin ditungkui kain naung, ditutup kain. Ya mungkin ini Pak Ibu lo tahu talah paham. Kah pas sabak nani tungkui injo cermin ngakain pun itu mate di. Nah, sebenarnya sekalian, cermin itu ditutup kain Pak Ibu itu untuk menutup ya penglihatan orang-orang Pak Ibu di saat melihat ada orang yang menangis. Termasuk Pak Ibu punangar yang kalian naik telan ceramnya kulemar kok Pak. Nu salah tanja dia kita punangar rangke. Tentu mari. Makanya ditutup. Ya, kenapa Pak Ibu ditutup? Oleh karena memang pada saat kita berduka sekalian dianjurkan memang kita untuk menangis. Tapi Bapak sekalian sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa mana mama pala andrek iku lengaram Pak Ibu, tapi setidaknya senyum lebar di tempat orang yang berduka itu harus Pak Ibu dikurangi atau paling tidak kita tinggalkan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kematian ini Pak Ibu sebuah pembelajaran besar. Oleh karena Pak Ibu kematian ini ada Pak Ibu yang mengawali namanya sakaratul maut. Jadi sakaratul maut ini Pak Ibu ini dari bahasa Arab nih. Sakarat itu artinya pedih. Jadi berarti Pak Ibu punika sakaratul maut pedih dalam kematian. Bahkan Nabi sering menggambarkan Pak Ibu, ketika ruh tercabut dari tubuh manusia, maka sakitnya itu sama Pak Ibu ketika orang dicambuk ya 1000 kali Bapak sekalian. Jadi Pak Risi nanti Bapak penihuk punya sulit tanggal yang para sisi Pak Ibu pisisak bukan dicambuk. Mungkin retau nak si korata itu pada sini pernah cambuk. Iya, saya menggambarkan Pak Ibu pedihnya itu cambuk di, walaupun bukan saya yang Pak Ibu pernah mengalami. Tapi repurina angkun jo Pak, lampir Malaysia Barat. Iya kan tergiur min kodong penghasilan besar. Ini aku lampir Malaysia Timur kamaseh. Saya empuk untuk gajian nampas atau kunyo teruk jamanga. Di paling itu ya tombak je kunyo mange. Iya di iya. Nak kunyo di Malaysia Barat jamakilan to nampak gaji tinggi. Lampatok ni kodong. Ternyata lantai tak lepai Bu nasabat memang masuk nakua penduduk Malaysia nakua pendatang haram Indonesia itu pendatang haram artinya non pakai surat tawa tiba-tiba Pak Ibu razia ya tiba-tiba Pak Ibu cekin ya ternyata Pak Ibu ya nyupai setelah didapat Pak Ibu ya disidang dia naik di mahkamah ternyata Pak Injo Purinangkung disinyalir Pak dia mengisap batu. Ini mengisap batu Pak Ibu berarti sabu-sabu narkoba. Palanya Purinangkung tadi sebenarnya pas sabu-sabu Pak cuma dokon na minto je kodong. Dokon dikan je minto dok. Ternyata Pak disinyalir itu ya dia mengisap batu. Itu menurut orang Malaysia. Maka ini Purinangkung Pak dia jatuh hukuman ya 1 kali rotang. Di sekali Pak Ibu nyambat cambuk. Jaratun na bedanya Pak Ibu lani jalankan hukumannya ni sekok milimana ni gintu naik ni sekok tok bangkin na nampa ni posu baju na ni posu salorak na yang ada itu Pak Ibu cuma kain tipis yang menutupi ni Pak Ibu kemaluan kain tipis jadi baju ni posu salorak ni posu yang menutupi itu Pak coba kain tipis. Nah tun na beda ila pasangi Pak Ibu camu sekali si matang kuah ia jenyo naisi na rangi Pak Desit na Pak Ibu setelah itu dia sudah tidak
tahu apa yang terjadi, nanti lama Pak Ibu baru kemudian netti nak murah sih di kunyah yang buntulun nih. Netti milampu dan dari Pak Ibu padahal kunyah di hospital. Pinsang pinsi kali jadi cambuk langsung pinsang. Hatung kunyah na cari tampak nang ngerantok musiali nak kenu makalah. Tah garato pagente purina. Na nampo si kali ni ambala tapa pinsang kamu pole. Na husu nga salorak na nakok barat nuare kamanakang. Coba sangga pak dresi kiri-kiran reja. Mingka nutale gak bukule nga. Na husu nyo salorak na pero pitiang nga. Takalu ikun ni pebu memang pute mintoi. Saking men nyo pebu tarik bukule nga. Hukup bah. Nukancang. Angurai pun pisisa bu bapak ibu. Ini satu kali rotan saja membuat orang pisang mulai berpisah. Yang kedua sekalian, ketika roh dicabut dari tubuh Pak Ibu, maka sakitnya itu sama Pak Ibu ketika seekor hewan dikuliti dalam kondisi masih hidup. Bayangkan ya punan nyanyi bukuling apa Ibu di natalas jatuh. Maka sama Pak Ibu sakitnya itu ketika roh dicabut dari jasad. Yang ketiga, Nabi menggambarkan Pak Ibu sakitnya tubuh ketika ruh dicabut dari tubuh itu sekalian, maka sama halnya Pak Ibu melepaskan kuku Pak Ibu yang masih hidup. Jadi coba-coba medikit kita antami kan ukun tanam pakirut duit segini. Iya, ponakiku lempar rangi Pak Ibu, ya itulah pedihnya yang namanya kematian. Cuma Bapak Ibu sekalian, lohene tahu Pak Ibu na kota na talaman jadi tahu ngariu kuna mati. Nah saya ini kongkong pak dan sinataman ngeri aja. Bapak Ibu memang dia tidak berteriak Pak Ibu tubuhnya, tapi ruh itu yang merasakan dahsyatnya sakitnya Bapak Ibu sekalian. Saking Pak Ibu pedihnya namanya sakaratul maut sekalian, maka Nabi mengajarkan doa. Bahkan aku Nabi ta, wahai umatku, di setiap selesai atau di akhir solat fardumu, jangan pernah kau beranjak dari sajadah tempat sujud melainkan baca dulu doa ini. Apa doanya Bapak Ibu? Yang pendeknya saya di Allahumma hawwin alaina fi zakaratil maut. Dihafal Ibu? Hafal? Hafal Ibu? Perlu di KP apa dia di? Perlu. Iya, Allahumma hawwin alaina fi zakaratil maut. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dalam menghadapi sakaratul maut. Itu doa. Iya. Bahkan ada Pak Ibu doa lebih panjang lagi nih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi zakaratil maut. Itu lebih panjangnya lagi. Jadi hafal-hafal kini doa. Aki pebus saing papat doangan pakalumanyang jika apeleh. Di ya reto pebu pak doangana ya pak doangan untuk pak danggan-danggangan ji. Reto pak doangan pebu ya pak doangan untuk ya pak pagagam marah. Nah usah itu tinggalkan makitu. Aki mudi. Iya, apalagi pebu pak doang nginjo kapure yang aramaki. Di, iya, ini pebu griapian nih asalang nimbaki. Iya, sangya mamin jo pebu beritan jo hak angket DPRD Kabupaten Goa. Nampan terkenal ani pebu saing kajang mami. Mingka mulai mengikuti pemerintahan pebu tidak menyebut mi lagi kajang dak mi. Tidak ada mikajannya karena pernah Pak Ibu disoroti itu disampaikan pemerintah ya jangan pernah menyebut nama kampung karena yang melakukan itu oknum bukan adalah kampungnya sampai dihilangkan di kampung kanya lain ada tapi sekali tinggalkan makitu jangan maki itu hanyalah bunga-bunga dunia yang bisa saja itu adalah merupakan jebakan kita untuk kemudian Pak Ibu harus kita mendekat ke dalam nerakanya Allah. Tinggalkan itu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang mata sekiranya mata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Pak Ibu Nabi menggambarkan bahwa prosesi Pak Ibu ruh keluar dari jasad setiap manusia itu tergantung dari amalnya. Tergantung dari amalnya.
Maka Nabi katakan, Pak Ibu, jangan pernah kamu takut menghadapi segala hukum, jangan. Yang penting kau tetap mengandalkan amalanmu. Ya, amalan apa itu sekalian? Yang pertama Pak Ibu ya, amalan yang harus kita perbaiki, ya, demi Pak Ibu untuk menanti datangnya Pak Ibu ya sakaratul maut. Maka Pak Ibu, amalan kita adalah senantiasa lah Pak Ibu lisan ini dibasahi dengan kalimat zikir Bapak Ibu sekalian. Biasa jakin tuh Pak Ibu punah lampa kiri pasar misalkan, ya anggaplah mungkin kita sebagai Pak Ibu profesi penjual. Nggak apa-apa Pak Ibu misalkan sambil menjual ki ya sambil sikir-sikir saja Bu sekalian, sikir-sikir ki. Sikir pernah dijapali Pak Ibu sikir-sikir ki. Repali Pak ya letakkan lagi sikir Pak Ibu, lalu kemudian layani lagi pembeli. Sebentar sikir ki lagi. Disikir ki. Iya, mengkaki mentung kotulak balut nasikiri. Aki mudi tugalau mau lagi Pak Ibu nalangkah bersikir. Lohe-lohe kutet na tugalau Pak Ibu, dia hanya diangkat Pak Ibu, diposting Pak Ibu melalui Facebooknya. Ya banyak yang galau Pak. Ya mam jukutnya Pak Ibu, ya sekarang itu statusnya orang status galau semua. Ya pun Natalia galau, sikit lebay se. Dia lebay. Re anak-anak lampau Pak Ibu, nak baru beberapa hari tidak terdengar suaranya, tapi rindunya sudah tidak bisa tertangguh. Kodon lebay kamu. Jadi tidak usah begitu, tidak usah lah. Ya, tapi Pak Ibu, ketika misalnya kita punya masalah, Pak Ibu, di Al-Quran itu mengatakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub, dengan berzikir atau mengingat Allah maka akan mengantarkan Pak Ibu hati yang tenang Bapak Ibu sekalian. Sikir-sikir ya ini Pak Ibu membiasakan lisan ini Pak Ibu, atau membiasakan lidah kita Pak Ibu untuk bersikir agar supaya ketika lidah sudah kaku Pak Ibu di sakaratul maut, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah mampu menggerakkan lidah kita Pak Ibu di penghujung kalimat ya sebelum wafatnya kita bisa mengatakan la ilaha illallah. Biasakan. Hakim musangin bicara-bicara kotor, tidak usah. Tidak usah. Ya, biasakan saja Bapak sekalian, biasakan. Nah, lalu Bapak sekalian, kenapa kita Pak Ibu dianjurkan banyak berzikir? Dan kenapa kita sekalian dianjurkan untuk memperbaiki amal-amal ibadah? Ingatlah bahwa setiap orang yang sedang mengalami sakaratul mautnya, sebenarnya Pak Ibu, setan itu datang menggoda kita Bapak Ibu sekalian. Jadi itu setan apa? No main tu pun madang ki, mai. Dia akan datang Pak Ibu. Dan salah satu penderitaan orang yang sakaratul maut adalah dia punya tenggorokan kering dan terasa panas. Pingin sekali Pak dibasahi dengan air Bapak Ibu sekalian. Walaupun kala itu tidak ada air Pak Ibu di dekatnya. Dari mana tuh Pak Ibu punarit tung anak ke punaniki abadi biasa yang kio anak kuah tabe posas asake papa doang kodong nungkun ni malim ini madang. Ya saya itu Pak Ibu mengambil ya cuma air saja. Baru saya pesankan tabe ini munirian nih kipenungan tapi yang lupa bacakan salawat. Baca salawat ya 3 kali boleh. 3 kali boleh. Ya bacakan salawat, minumkan lagi. Kalau perlu doakan, didoakan. Ya mudah-mudahan air yang membasahi tenggorokannya ya mampu Pak Ibu ya mengatasi dari perihnya ya Pak Ibu rasa yang dirasakan Pak Ibu di tenggorokannya ya dalam menghadapi sakaratul mautnya. Itu mintakan sekali, diminta. Nah, setiap orang Pak Ibu yang sedang sakaratul maut dalam keadaan Pak Ibu ya tenggorokan kering dan terasa terbakar dengan api, maka Pak Ibu seketika muncullah seorang ibunya. Renya mai Pak Ibu makna. Iya, mintingere. Iya, mintingere. Naku itaki ma, itaki. Naku tajang anak, tajang. Naku ita, ma kita kukul lebih parang ini ereta. Naku iyo nak, kau kurang ngere. Begitu sampai di hadapannya Pak Ibu. Anaknya sudah mengelurkan tangannya. Tapi ibunya berkata begini, nak tunggu dulu. Sebelum air ini saya berikan kepadamu. Tapi ucapkanlah bahwa dunia beserta dengan isinya bukan Allah yang menciptakan.
Bayangkan ya Bapak Di. Iya, ucapkanlah bahwa dunia dan isinya bukan Allah yang menciptakan. Setelah itu saya berikan air untukmu dan pasti kau akan merasakan lega setelah kau meminumnya. Andai saja amalan kita dahulu Pak Ibu tidak kuat, andai saja Pak Ibu lisan kita tidak senantiasa kita ucapkan la ilaha illallah Allah, boleh jadi kita akan mengikuti Pak Ibu perintah sang ibu. Dan kalau kita ikuti perintah sang ibu, lalu kemudian diminumkan kita airnya, maka pada saat kita meninggal Pak Ibu, meninggalnya kata Rasulullah, dia mengikuti Allah kafir oleh karena Pak Ibu, dia tidak mau mengakui bahwa dunia dan isinya bukan Allah yang menciptakan. Itu mati kafir. Makanya tuh Pak Ibu, iya, Nabi anjurkan. Apa anjuran Nabi? Yang pertama, ya ikra'u yazin ila mautakum. Bacakanlah surah Yasin bagi orang yang mau mati. Yasinnya jangan satu kali Bapak Ibu. Begitu dia baca satu kali selesai nih. Ya nak kan terpanjang kenapa dibacanya Yasin? Baca ki terus. Baca ki. Iya. Yang kedua, kata Nabi lakinu mautakum kalimatul la ilaha illallah. Ya tungtunglah orang yang mau mati untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tuntung. Ya, makanya untuk Pak Ibu pun rektum madang Bapak sekalian, akhir mau penei. Putar, hadapkan ke kiblat Bapak sekalian. Setelah itu Pak Ibu dudukkan dia. Nah kau tahu rekajan di sandri. Yang dekat sepernah sama nyampai ya. Di pura tu kajan di kuni sandri, kuni apa rena? Pari, saya bahasa ya gitu. Satu bahasa, satu nusa, satu bangsa ya gitu. Iya, di sandri. Bapak Ibu ada yang bertanya, kenapa orang yang sakaratul maut itu rata-rata Pak disuruh sandri? Memang pun di sandri Pak Ibu, iya itu tapu, jawabnya tidak. Mana mene Pak Ibu pun narapi taputoji. Mana topam pun narapi taputoji. Tapi adapun Pak Ibu, kita membiasakan untuk kemudian didudukkan atau kota di sandri, itu hanya memudahkan kita untuk mentalkin Bapak Ibu sekalian. Karena talqin paling afdal itu Pak bukan di kuburan. Talqin paling afdal itu kata Nabi adalah mentalkinkan orang yang sakaratul maut. Itu yang paling afdal. Iya, itu yang paling afdal. Tapi bukan berarti bahwa di kuburan tidak boleh. Boleh. Cuma talqin paling afdal itu Pak Bu saat sakaratul mautnya. Biasa aja nih pelatung madam Pak Bu. Itu cerita biasa jikunya naon. Iya, bahkan Pak Bu pernah dengar saya puna puan nani naturukin ni andre nak lampa bangi. Pada hubungan apa? Retak mutumia mingkan aku androna bangi. Iya pun androna ya malamu ya kede kana bangi. Iya, padahal ini Pak Bu sedang ini nak kota lampa bangi batuan aku tindro makoro kata lamat itu pinili pinita jang se. Ya tajan aja nak kemain Pak pernah lantai aku nyanyi panik itu ponga. Waktu itu baru saya tasia di daerah, iya daerah Lamanda itu waktu rentel ponga. Nah kau sengkasaki, rongan bang min rongan lemah dan mandrek padahal pokoknya kita jam salah nggak kita jalan tamang ka lantamang pintu kuri. Aku ye mana betul sikurannya kamu. Lantai aku nyoba Ibu, iya aku pasambang dia tahu apa Ibu sesuai tanda-tanda buskanya. Tali apa tuh lama teh. Nasain aku ki aja bagi baca minum na postas nganu mentu koko mana di pola apa nih baca andre penetap pun nih andre pitanda ya belum pi iya makanya Bapak Ibu ini kutana nani no rakalam no suruh matin ronda kapan iya nak koki baca mi untuk kemana apa dibaca andre pak koko ini garina tutuata ki pamupurang di punna kamatiana rahasiana Allah Ta'ala. Tapi punan itu ditandai ya dalam waktu 1 minggu belum. Pada ditandai ya dalam 1 minggu belum, dalam 7 hari itu belum. Iya kasih agarin ya. Batongan apare. Nah kau tahu bahasa tahu andra menataba garin pinruang. Kamatiana jangan singgot dehat tuh. Tapi ini si mingguan itu jual lo ke depan belum. Punah tandai ya. Di entahlah Pak Ibu punah misalkan Allah tutup itu karena memang rahasianya. Ternyata nah apa Pak Ibu? Hampir 1 bulan baru meninggal itu orang. Injo pun Pak Ibu, iya amukuana, rupa ampuna.
Batu pulih pakio kan sandro. Bah, talana tapan deh kesiang ni. Kutte do. Oh, mapakio kan sandro. Jadi kutel puminyo pemintun na kalau. Kokoa murah mi mato antan ako andre pa. Kokona batu ni gandeng nyirelele nako tu batu ko nyimah. Ko apa? Nako nyi biasa dak batasan orang ko be. Kon rantu kena tappa nung tadi bijan tentu ke tapangin tanu ko mana tu pula ni belakang orang andre pa. Di puna tanda iya belum di. Iya ternyata Pak Ibu iya kokoa tabe di doakan saja yang terbaik. Doakan. Kalau saya punya harapan itu anak-anaknya ini, ya kalau bisa sholat tobat lah, sholat tobatkan ini orang tua kita. Ya siapa tahu masih ada dosa yang belum terampunkan sampai ruhnya belum mau Pak Ibu meninggalkan jasadnya. Ya kang itu ruh Pak Ibu ya nanti saya gambarkan sebentar. Kenapa ruh lambat keluar nanti saya gambarkan. Bapak Ibu sekalian yang atas kirim Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Pak Ibu selanjutnya, ketika orang itu kuat ibadahnya, ketika orang itu Pak Ibu selalu lidahnya dia biasakan membaca kalimat la ilaha illallah, maka Pak Ibu pada saat diajak oleh sang ibunya dia mengatakan tidak, saya tidak mau mengucapkan kalimat itu. Iya main rep Pak Ibu dekajan tumate, tapi jangan saya sebut namanya, itu menggibah. Ini tumate apa boleh dikata dia adalah ya ulama di kampung. Suatu ketika Pak Ibu hatu nabi nitalkin dari anak-anakna, iya tapak nako abede andre talaku pawe, anda kuponjo. Sanggin nanti beredar cerita ya. Situ je nanti anak-anak pandai kena palante andre mingka turia aku ya nyopau. Nah kok sada. Apa nyontabatabe pungano na boleh dikata nyo keluna paham agama ya doe. Iya. Nah butuh nyo kinital kini suruh kolai lagi baca nilai lala tapan aku andre talaku pawi. Aku apa sabak? Dek mau tahu cerita pak seorang pejabat. Baba anak tulingku memang. Nah kore nakke injo bede itu pak ustaz itu ustaz ini batu ceramah amin roy dre anak-anak noperin orang ruan gandeng anak-anak lantai dari balak na Pak Ibu, iya naik mini lapung postas di balak na kau beli sini kok, naik mau ke sini mau ke tidur, iya naik beli kalian naik lalu oleh, si kalian nabi de Pak Ibu, amin rasuli pun nah hoja na kontak minta talat pemai, nah hoja andre ina anak, dinda de tu anak, nah hubung kami itu cerita apa, nak kuah kira-kira nena anak nulangera pasidakah. Kabat ceramah ni Pak Ustaz di banginan nari berarti kira-kira jomplok nanya nyuki ledawa mengkandet adawi mengka kare bani no pikir bintu ini de Pak Ustaz ko kona auzubillah min zalik. Bayangkan dia nyenatala rampe kalimat Pak Ibu tabe. Ini Pak Ibu kejadian pernah terjadi Pak Ibu pada Zakaria. Siapa itu Zakaria? Zakaria ini Pak Ibu adalah orang suhuf. Ya ini ko suhuf Pak Ibu, ibadahnya itu sangat kuat kepada Allah. Bahkan mereka Pak Ibu tidak banyak lagi berurusan dengan persoalan makan di dunia bos sekalian. Ya andre menyenalat dengan anda selalu ngapi ya dok iko suhuf arena. Maka suatu ketika Pak Ibu Zakaria sakaratul maut, anak-anaknya Pak Ibu di empat sisi mentalkinkan mereka. Ya Abi, tafadhal kalam la ilaha illallah, silakan kamu ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ternyata si pala-pala mia Pak Ibu Zakaria tak pernah kuala. Tidak. Kunjo Pak Ibu nakuanala pinsangi anak nangarang histeris. Ya Allah ya Rab, apakah dosa besar dari ayah kami? Ya sampai-sampai saya suruh dia membaca la ilaha illallah, tapi dia katakan tidak. Sementara ibadahnya ya Allah 5 waktunya selalu ditunaikan di masjid, zakat, sedekah, infaknya setiap saat dia amalkan. Ya ternyata anak sedang histeris menangis Pak Ibu, tiba-tiba Zakaria kembali siuman, sadari. Nah kau merana murah nungarang. Nah konrek jaki jari mati nah konrek kan ngerang kok. Ngerang kok. Iya aku ngerang nih.
Nako na ito mo tangarang. Nasumpay ko tuntung king ko kirampe kalimat la ilaha tatapan ko ki tidak. Nako talian tu kau kulang ngere. Talian kau kulang ngere. Yang saya katakan tidak itu adalah orang yang datang di hadapan kami menuntung. Dia ajarkan kepada kami, katakan bahwa dunia dan isinya bukan Allah yang menciptakan. Saya katakan tidak. Allah yang menciptakan ini. Bukan kamu. Iya. Oh, nako kuare pula nak kena konre talak kulang ngere mako kau. Orang yang sakarat itu 80% iya interaksinya itu Pak Ibu di dunia gaib. Iya Pak Ibu kita ini Pak Ibu iya batongan apakah masih bentuk penampung di langgar. Itu bahayanya. Makanya Pak Ibu nako pakasanang minyahanu ndak usah kau tuntun saya. Iya pakasanang nyahanu aku ngerengi. Lalu kemudian Pak Ibu dia ucapkan lagi 2 kalimat syahadat dengan tenang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia lipat sendiri tangannya Pak, lalu dia tutup matanya meninggal. Jadi Pak Ibu pun nama dan tahu ternyata ada yang datang menggoda Pak. Ada. Nah ketika kita menolak ajakannya sekalian maka dia akan pergi Pak Ibu pergi. Dia Pak Ibu terbakar dan airnya tumpah. Kan renyah Pak Ibu yang menjelma seperti Ibu tadi. Tapi sesaat kemudian Pak Ibu datang lagi di sisi kiri, dia menjelma seperti ayahnya lagi. Mana sih? Nah kita kipuang tirere iya kisah dan aku yo nak tajang begitu sampai Pak Ibu nak kalle metere tapuang nak kau tajang nak iya rampelalo rolo angko Muhammad taliana binu tapi nak binu adalah Nabi Isa alaihissalam. Ponenyo kipau Pak Ibu nakwa Nabi ta tidak sedikit di antara umatku matinya. Iya tapi mati mengikuti mati ala Nasrani oleh karena dia tidak mengakui saya sebagai nabinya, tapi justru yang diakui nabinya adalah Nabi Isa alaihissalam. Ini juga fatal. Dari lohin tulabatu Pak. Jadi punandre naballo amalanta bisa jadi Pak kita mati kafir, bisa jadi kita mati seperti mati Yahudi, bisa jadi kita mati seperti mati Nasrani, bisa jadi. Makanya perbaiki amalan kita harus sekalian diperbaiki. Tapi ketika Pak Ibu kita menolak semuanya karena ibadah kita harus sekalian, maka nanti Pak Ibu akan muncul malaikat Jibril sebelum Pak Ibu datang malaikat Israel Bapak Ibu sekalian. Dia muncul Pak. Dia muncul di adapun misalkan ruh Pak Ibu yang lambat keluar, boleh jadi Pak itu karena masih ada dosa Pak Ibu yang belum terampunkan. Ada kisah. Tidak kisahnya. Kisahnya seperti ini. Di zaman Nabi Isa alaihissalam ada seorang murid yang sangat taat beribadah kepada Allah. Bahkan Pak Ibu ia senantiasa menghabiskan hartanya untuk diinfakkan Pak Ibu dan disedekahkan buat orang-orang di sekitar. Tapi ternyata Pak, sebelum wafatnya ini murid Nabi Isa diberikan penyakit oleh Allah 3 bulan lamanya. Kalau mulai garing. Injo pun garing Pak Ibu salret betul-betul pasti min repak ngerangi. Kenapa dia menangis? Nako ya Allah ya Rabb, sungguh tidak pantas umatmu menerima hukuman seperti itu. Umatmu itu sangat baik, hambamu sangat baik. Ya nakulena ni sare pasti sapagunyo kodong. Tapi Pak Ibu, begitu dia meninggal Pak Ibu setelah 3 bulan dia sudah meninggal, dikuburkan. Tak lama kemudian Pak Ibu, reset tu mate, andre nagar ringnya. Batu di pasar, sikidi mali lamang, ngajukut takbah. Minro Pak Ibu dari puan nampana tambah lemang. Si pala-pala tak gira Pak Ibu, tapak pinsan na tulusu mate. Begitu keluar Nabi Isa dakwah Pak, mengajak Bani Israel untuk beriman kepada Allah. Lohe me Pak Ibu aluti batu na kowe sa ako mo ngengengi babanu. Antu ke muridnu, bate nama menyomba bare kerennu. Tapi bukankah Tuhanmu menyiksanya 3 bulan kemudian baru dimatikan? Nanjo ke ia talia muridnu. Bahkan dia tidak bertuhan kepada Tuhanmu. Tapi mati na ballo bate nama mati na saba bokong Inyo na kota bokong papu na rebe tau garni main di seduki petak na mati na kaballo kawatan na kabokong nyomangi. Talian tu bokong iya Bapak Ibu, bobo renan tu. Bedakan jadi bokong dengan bobo bedakan.
Iya, karena ada ballo Pak Ibu pun namanya ngan na ko ballo kamata namanya sugi pito yang nang anda tidak lak bisa posas bing kabatongan nak bagi ruwe pita dan petapu ballo. Apa na ballo? Belum tentu ballo na. Ya belum tentu. Punna bokong inti apa Ibu dikurang di nakola ta'ala wa tazawwadu bukum ko. Tapi bokong nama saya fa inna khairas sadit taqwa. Sa ballo na bokong iya mintu malla. Yang ko bokong. Mingka puna no meme haro to na cinggar po tala bokong na rang intiya. Tala di nuna lu anti apa Ibu iya boborena. Jadi seperti itu. Ternyata Bapak Ibu. Nako mo Nabi Isa. Ya Allah ya Rabb. Cabutlah kenabianku. Kalau perlu cabut sekalian nyawaku. Sungguh aku tak berguna lagi. Engkau mengutusku. Sementara tidak ada lagi hambamu dari kaum Bani Israel yang mau mendengarkan dakwaku. Turun firman. Hai Nabi Isa. Jika seandainya saya matikan kamu. Apakah itu sudah bisa memberikan pembelajaran buat Bani Israel? Jawabnya tidak. Tapi Isa. Tidak ada satu pun mujizat yang pernah saya berikan kepada Nabi. Atau utusan yang saya utus. Melainkan mujizat ini kepadamu yang pertama. Yakni adalah mampu menghidupkan orang mati atas izinku. Tugasmu ruan disempat nu mati Isa patala sabaji. Satu dari muridmu ini sedang dengan lambang patala satoi. Ternyata kala sangat sepat ruan. Ini rami lampar tanah lapang untuk memberikan kesaksian. Ia di kota na muridna, wahai muridku, ceritakan apa yang terjadi kepadamu sebelum kau diwafatkan oleh Allah. Kenapa kau diberikan penyakit 3 bulan lamanya sebelum kau diwafatkan oleh Allah? Apa nak kau Bapak Ibu? Ya Nabi Allah. Si tujit-tujit nan juga ringku talung bulan menebus satu kesalahan yang pernah saya lakukan. Kesalahan. Nah kau Nabi sah pentu salah nuna libak kamu na talung bulan kamu pulin tu hukuman. Nah kau memurid na Bapak Ibu. Nah kau main tahu ku cerita kekodiana. Reji tahu main na cerita kekodiana. Andre na sempat angera poporo mate la biriolo nyotawa. Maka dia berdoa, ya Allah ya Rabb, jangan engkau pisahkan ruh dan jasadku ini sebelum segala dosa-dosaku, baik yang dosa kepadamu maupun dosa kepada sesamaku, engkau telah ampuni semuanya. Doanya itulah yang dikabulkan oleh Allah sampai Ibu satu dosanya yang tidak termaafkan diberikan penyakit 3 bulan. Itu pun dia menghadapi dengan sabar dan iman. Baru kemudian Ibu dosanya 1 kali menceritakan keburukan orang diampuni oleh Allah. Dari pun Ibu talung bulan jaki garing berarti rejintu dosa antara ni pemepurang. Dari akit rekengin ko si korang bulan menigaring ko tak kukulin ni akit rekengi. Kinahanahan nyerong koping kurang kimangan carita perantur patar kekuliana. Kinahanahan. Pun napadan ni Ibu muridnya bisa baca ada patok. Selesai. Giliran yang kedua. Andre kau dosa nono mate ya. Nah kau naing kuah. Coba demo dari karung ini talanan le karung ini berusaha kurak ya. Nah kau murah pelekau talagaring ya kau. Nah kontet pokok talagaring. Nah notapan ni sinta jinya aku suluk. Coba nulangir antung ngeriuk, maka orang yang ada di dekatku boleh jadi dia mati tiba-tiba juga karena sakitnya teriakan ruhku pada saat dicabut ruh keluar dari tubuh ini. Bayangkan Pak Ibu. Ya cuma laku lapak memang ini cara maya bajar itu salam mukuang. Kau dekarek kontuan tempat tiba-tiba ni kau tak palit tadi. Aking kuai. Beser lompukin tuh. Nakke kirang-kirang tu ama dari prosuku mah. Nakke kumaca bicara kapan salam mangku. Ini itu mati tiba-tiba tak palit tadi. Bapak Ibu pun tahu mati tiba-tiba. Boleh jadi Pak dosanya lebih awal sudah diampunkan oleh Allah. Ini boleh jadi. Jadi kita itu harus berprasangka baik. Berprasangka baik bagi saja. Iya, tetapi ada pun orang-orang Pak Ibu yang lama meninggalnya tabi. Jangki cerita Pak Ibu karena boleh jadi dia sedang mengalami Pak Ibu proses pelunasan dosa-dosa yang belum terampunkan sekali. Boleh jadi. Itu Pak Ibu yang kedua. Yang terakhir, salah satu penyebab ruh terkadang Pak Ibu lambat keluar oleh karena ruh itu merasa takut keluar Pak. Malai. Nah,
Ponan suluk kini kira-kira tapak ni halulu makin tapak lanilo saja kini malai. Ternyata Pak Ibu, ada orang Pak Ibu, ternyata orang ini istiqamah, dia bertuhan kepada Allah tapi lambat keluar ruhnya. Andai namanya lakukan praktek musrin, tapi maling mati Pak. Ya, ternyata orang ini Pak Ibu takut keluar karena ada api yang menyambar. Ya, ternyata Pak turun ayat. Di tersebut ku baca. Nah, kalau ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahsanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Situ-itu narupa tawang nuna rampeang ko andre nakke marang karangal takuruan karangal ta'ala minto jing summastaqamu, kemudian dia meneguhkan pendiriannya. Caranya ini meneguhkan pendirian Pak Ibu. Contoh, Dre biasa tuh garing batu mitare balak garing andre na Pak Ibu nama de garing Dre mau ngan koe pun apa ada garing anu riolo para sisi ini andre minto nakan rilia. Coba talamang nagau kangin nyepat turuluan na iya tulus untuk mi ko apanya ko batu ni suruh bintang ternyata ni ritinja na ya ritinja ding ya dre ini paturuluan ni kinare para lu ni gere kan bembe pada soal nopa pabangkina punaruan tadi apa jadi bembe aku mana capek aku mana tidong reto jadi ko anu amu daripada mati ya. Mungkin ni apa di kosum mastakamu nak andre, aku gau kangi, andre nak kuat rapa kuntu, nak ke Allah Taala tu je karen ko nak ke, ni kosum mastakamu. Maka Pak Ibu ketika misalnya ruhnya tidak mau keluar sekalian, nak Allah Taala tatanazzalu alaihimul malaikatu, turunlah para malaikat Allah. Berarti pendekau para Pak lebih dari satu, turun para malaikat Allah. Ia menyenipasan nakua Allah tahapu, jangan kamu takut. Nakore api tasila-sila malah sulu. Nako itu api ya memang mintodo mingka setan itu sang lamai ko nagora ni yuki si api numarise. Kalian tuh kau untuk setan itu dari api itu tetap bila jangan takut. Tapi nako apa Ibu? Iya wala tahsanu, jangan pula bersedih. Nako masanya aku nako ngure dong. Nako jadi cak deji kodong. Nunusu janakku nako aku masenya hanu intu anak nu mana cak dija mana nusuja iya mai mi tontonan dalek na batur Allah Taala mana taala nu pasusun insyaallah anakmu akan tumbuh dengan sehat dan nanti anakmu akan dia dapatkan sesuai dengan apa yang dijanjikan Allah kepadanya. Nako sepebu mingka burunengku komo rabuden ko masenya kun salah burunengku nako ngono na masenya anu nako ko tala maca pallu nelam papaluangi. Nah, aku mau nanahe buruk nenu kamase. Salah sikidin tu mana si hali matanu tingan rutung rek mon sambean ko pallu riboko. Aku di ya wala tasanu, jangan kau bersedih. Tapi nako maleka wa absir bil jannati allati kuntum tu'adun, tapi bergembiralah kamu wahai ruh karena sesungguhnya engkau telah memperoleh surga yang Allah telah janjikan kepadamu. Pak Ibu, inilah ciri-ciri roh yang lambat keluar. Pak Ibu, mudah-mudahan kita juga lambat keluar, tapi lambatnya keluar Pak Ibu, mudah-mudahan malaikat diutus oleh Allah untuk menuntun langkah kita sampai kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah atau akhir kehidupan yang sangat baik. Bapak Ibu sekalian, saya pikir Pak Ibu yang meniku bawa Tuhan kini intinya adalah perbaiki ibadah-ibadah kita di hadapan Allah. Yang kedua, Pak Ibu, tingkatkan amal-amal yang lainnya. Ya, kalau perlu Pak Ibu, perbanyaklah melakukan kebaikan kepada sesama. Ya, bantulah orang Pak Ibu, tolonglah orang karena Allah. Mudah-mudahan pertolongan itu bisa menjadi alamat juga dalam diri kita di saat kita sakaratul maut. Allah juga akan mudahkan proses sakarat Pak Ibu pada saat kita juga meninggal dunia sekali. Itu intinya. Akhir menolongi tahu Pak Ibu, tapi perintah kuah, iya menolong tapi natunu tawa. Cara contohnya meminjamkan uang Pak Ibu, tapi dengan jalan ya berbunga. Jadi apalagi Pak Ibu
Rin tadi ko Sandra Bonto akit lalo. Rin tao pa buku na pokok panjaman na tinggal lepas enran na. Kukumura pinalapas enran no nakwa andre panibanya pokok nakasangin bunga jadi ni banyar nih. Sandra Bonto no. Jarin jamami nang galum pa nilarian ko nyoje nyo lampan jo seret na pokok lapas mi na kondre panampa mini bunga pokok tetapi kok baik. Mate kontu. Tabe Bapak Ibu jangki lakukan ini. Para kepalantiang ini di ada 3 golongan nanti Pak Ibu yang tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Salah satunya adalah orang yang membantu Pak Ibu orang lain dengan jalan Pak Ibu membayarnya, tapi perjanjian adalah bunga itu tidak boleh. Karena nanti kita Pak Ibu ya berteriak ya Rasulullah ana ummati nabi nakin umat toja syafaatmu. Tapi begitu Nabi melihat kita Pak Ibu, anta falaisa minni, kamu bukan umatku. Salah satunya adalah itu tadi Pak Ibu, ia meminjamkan orang Pak Ibu tapi dengan jalan berbunga jangki. Jangan biasakan. Baik, saya pikir Pak Ibu yang meninggikan kepalan jangki, apapun yang kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaat dan berkah buat kita semuanya. Selaku pembawa tazkirah, kami tak lupa juga mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian kita bersama. Mohon maaf tentunya segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah maupun yang kurang itulah sebuah keterbatasan kemampuan kami. Dan kepada Allah kami mohon taubat sekaligus mohon ampun. Dan kepada Bapak Ibu sekalian kami memohon untuk dimaafkan. Sebelum kami mengakhiri, kami mengajak sekali mari kita bersama-sama mengirimkan doa buat almarhum. Doa terpimpin insyaallah diawali dengan membaca suratul Fatihah dan doa yang lainnya. Doa kita mulai. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila haradin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila arwah almarhum Bapak Puang Abdul Muin bin Nonci Sayyulillahi lahum wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya mujibat doa sa'ilin. Sungguh Engkau adalah Tuhan sang pemilik maha kasih dan maha sayang ya Allah. Limpahkanlah nikmat kasih kepada almarhum Bapak Puang Abdul Muin bin Puan Nonci yang baru saja Engkau panggil menghadap ke hadirat-Mu. Berikanlah ya tempat yang layak di sisi-Mu ya Allah, tempat yang telah Engkau janjikan kepada mereka sesuai dengan amal ibadah yang telah dilaksanakan di masa hidupnya. Ya Allah, ya Rabbul Ghafur, sungguh Engkau adalah Tuhan sang pemilik maha pengampun. Ampunilah segala kesalahan dan dosa almarhum di masa hidupnya, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, baik dosa yang disengaja maupun dosa yang tak disengaja, baik dosa yang terlihat maupun dosanya yang tertutup, baik dosa yang lama maupun dosanya yang baru. Ampunilah dosanya almarhum kepada kedua orang tuanya, wabil khususi dosa kepada ibunya. Ampunilah dosanya almarhum kepada seluruh pemimpin-pemimpinnya, kepada seluruh guru-gurunya, dan kepada seluruh saudara-saudarinya, keluarga kerabat dan handai tolan, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, yang tidak sempat dia memohon maaf satu persatu di masa hidupnya ya Allah. Ya Allah ya Karim, sungguh Engkau adalah Tuhan sang pemilik maha kemuliaan. Kami menyadari bahwasanya alam barzah di tempat almarhum saat ini dalam penglihatan mata kepala kami, sungguh alam barzahmu alam yang paling sempit, gelap dan sunyi. Kami memohon di hadapan-Mu ya Rabb, berikanlah nikmatul kubur buat almarhum, lapangkan dan luaskanlah kuburannya sejauh mata memandang, terangilah kuburan almarhum dan jadikanlah kuburan sebagai galian di antara galian taman surga-Mu. Ya Allah, tidak ada satu yang berkenan untuk menerima doa kami pada malam hari ini.
apatah lagi untuk mengijabah dan mengabulkannya kecuali atas izin dan kehendak-Mu. Sekali lagi terimalah doa kami ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wal jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wa wabillahi taufiq wassaada wallahumma fiq ila aqwamit thariq summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.